besar lah ya. Dan ini juga tidak berbisa ya kawan-kawan. Ini karena dia memiliki warna yang sangat unik, yaitu hitam legam atau full black. Nah, biasanya efek daripada gigitan masuk ular yang berbisa menengah dan efek gigitan. Nah, View Pagosana ini adalah ular Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan, kali ini kita akan sedikit mereview atau menjelaskan tentang ular, yang mana reptil ini dari yang biasa sampai yang berbisa tinggi ya. Di sini yang saya pegang adalah Pithias posca. Kalau di daerah saya ini disebut ular kapayang ya, karena warnanya bagus dan juga cantik. Ini adalah jenis ular yang tidak berbisa ya kawan-kawan. Perlu kawan-kawan ketahui, ketika menemui ular ini jangan dibunuh ya, karena ini tidak berbisa dan ini penyelamat bagi para petani, karena ini adalah ular pembasmi hama tikus ya kawan-kawan. Nama ilmiahnya adalah Pithias posca ya kawan-kawan. Di sini sudah termasuk ukuran yang lumayan besar lah ya. Nah, ini adalah ular jenis ular Colubridae yang tidak berbisa ya kawan-kawan, yang mana ular ini biasanya mencari makan di perairan dan juga pepohonan ya. Makannya bisa katak, burung-burung kecil, serta tikus ya. Nah, untuk yang berikutnya kawan-kawan, ini adalah King Koros atau Pithias koros ya kawan-kawan. Ini juga termasuk reptil atau ular yang tidak berbisa ya, karena dia makannya tikus dan juga katak ya kawan-kawan. Ini ukurannya lumayan besar ya. Nah, ini adalah Pithias posca, bukan, Pithias koros yang normalnya seperti ini warnanya ya kawan-kawan, karena biasanya terdapat ular-ular yang kelainan genetik atau langka ya. Nah, di sini adalah King Koros atau Pithias koros, yang mana normalnya warnanya seperti ini ya kawan-kawan. Nah, ini hampir mau shading ya kawan-kawan, karena kulitnya sudah mulai kusam. Dan ini juga tidak berbisa ya kawan-kawan. Ini sama seperti Pithias posca, namun dia lebih suka tikus daripada katak ya kawan-kawan, dan juga burung-burung kecil. Nah, baik kawan-kawan, yang ketiga ya kawan-kawan, ini jenisnya sama Pithias koros juga, namun ini termasuk kelainan genetik atau langka ya, yang mana warnanya full black. Sedangkan yang kedua tadi adalah King Koros atau Pithias koros yang normal. Sedangkan ini adalah full black ya, warnanya yang sangat cantik, dan ini lagi mau shading ya kawan-kawan. Nah, hampir mau shading ya. Kita biarkan aja untuk alaminya, tidak usah kita bantu karena nanti dia akan terkelupas sendiri ya. Keistimewaan ular ini kawan-kawan beda dengan King Koros pada umumnya, karena dia memiliki warna yang sangat unik, yaitu hitam legam atau full black, yang mana kebanyakan orang kadang-kadang mengira ular ini adalah ular kobra, karena warnanya hampir sama dengan ular kobra pada umumnya ya kawan-kawan. Namun dia tidak membuka tudungnya atau berdiri seperti kobra ataupun king kobra, karena ini adalah jenis daripada golongan Colubridae atau reptil atau ular yang tidak berbisa ya, dan makannya pun sama ya, katak, tikus, dan ular-ular dan burung-burung kecil ya kawan-kawan. Nah, ini termasuk ular langka di Kalimantan ya kawan-kawan. Baik kawan-kawan, kali ini jenis ular yang berbisa menengah ya kawan-kawan. Di sini kita menggunakan alat safety atau hook ya kawan-kawan, yang mana di sini atau di dalam box ini adalah ular cincin emas ya. Nah, ini berbisa menengah ya kawan-kawan. Di sini ada 2 ekor. Baik, kita akan keluarkan salah satunya ya. Oke. Nah, ini adalah ular berbisa menengah ya kawan-kawan. Oke. Di sini ada ular cincin emas ya.
Dimana jenis ular ini kalau di Kalimantan lumayan cukup sulit ditemukan karena habitatnya kurang ya, biasanya di hutan-hutan tropis atau di perairan. Ini biasanya makannya pun adalah burung-burung kecil ya kawan-kawan. Nah, biasanya efek daripada gigitan ular cincin emas adalah bengkak dan juga mengakibatkan yang tergigit menjadi radang dan pembengkakan ya biasanya. Namun tidak berakibat fatal karena biasanya gigitan ini hanya menimbulkan meriang ya kawan-kawan. Akan tetapi ketika faktor suhu atau imun tubuh kita bagus, tidak berefek apa-apa ya kawan-kawan. Namun ketika imun kita turun atau kita kurang sehat atau kurang fit, bisa mengakibatkan kita meriang ya. Ini adalah jenis ular yang berbisa menengah ya. Baik kawan-kawan, selanjutnya di sini ada ular coklat atau ular pohon coklat biasanya. Nama ilmiahnya adalah ular Boiga irregularis ya kawan-kawan. Di sini termasuk ular yang berbisa menengah ya. Kebanyakan habitatnya ini tersebar di Sumatera ya kawan-kawan. Nah, ini berbisa menengah ya kawan-kawan. Kita menggunakan hook. Nah, oke, saya akan keluarkan. Nah, ini adalah lumayan panjang ya. Kalau sekilas bisa kita salah persepsi, ini bisa hampir sama dengan ular pucuk ya kawan-kawan. Namun ini adalah ular yang berbisa menengah seperti cincin emas tadi ya kawan-kawan. Nama ilmiahnya adalah Boiga irregularis ya kawan-kawan. Nah, ini makanannya lumayan cukup sulit karena mencarinya kalau di alam agak susah, tapi kalau di perumahan enak karena makannya cukup cicak bisa ya kawan-kawan. Nah, ini termasuk ular yang berbisa menengah dan efek gigitannya hampir sama dengan ular cincin emas ya, yaitu mengakibatkan radang dan juga pembengkakan di area gigitan ya kawan-kawan. Beda dengan kobra ataupun king cobra yang berbisa mematikan. Oke, baik, kita tutup kembali ya kawan-kawan. Baik kawan-kawan, kita lanjut yang keberapa ini ya. Ini adalah jenis kobra penyembur ya, atau spitting cobra, yang mana di sini berbisa mematikan. Untuk mengeluarkannya kita gunakan alat kacamata dan hook mini ya kawan-kawan. Karena ini adalah benar-benar murni ular hasil rescue di alam. Sangat agresif ya kawan-kawan, bisa. Nah, sangat agresif. Itulah kenapa ular kobra Kalimantan dan luar Kalimantan itu berbeda karakternya, karena ya itu tadi, Kalimantan ini unik ya kawan-kawan. Baik, kita akan coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena doa adalah kunci utama. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan coba keluarkan ya kawan-kawan. Bismillah. Nah, ini adalah jenis ular kobra kobra penyembur ya kawan-kawan, yang mana ini adalah berbisa mematikan. Ini adalah ular kobra hasil rilisan alam atau hasil rescue dari alam. Nanti akan dirilis kembali ya setelah kita menemukan lokasi yang bagus. Oke, tetap kita menggunakan hook ya. Kita akan coba tenangkan dulu agar bisa menghandle-nya ya. Ini adalah ular kobra penyembur ya kawan-kawan, dan ini biasanya menyembur
bisa menyemburkan bisa ya, yang mana bisa itu bersifat bersifat neotoksin atau saya lupa, karena biasanya kalau tergigit kobra dia akan menyerang ke bagian saraf ya kawan-kawan, dan semburannya itu yang paling fatal terkena mata bisa mengakibatkan kebutaan ya kawan-kawan. Oleh karenanya kalau terkena semburan di bagian kulit masih aman asalkan kulit itu tidak luka ya kawan-kawan. Dan ini adalah ular kobra yang sangat agresif ya. Nah, dan perlu kawan-kawan ketahui ketika ini masuk rumah ya kawan-kawan, kawan-kawan harus hati-hati dan waspada. Oleh karenanya jangan sampai di rumah ada tumpukan sampah ataupun alat-alat yang tidak terpakai berserakan di rumah ya kawan-kawan, harus dibersihkan karena itu bisa mengakibatkan jadi sarang ular kobra. Karena di sampah ataupun alat-alat yang tidak terpakai itu biasanya banyak sarang-sarang tikus dan itu menjadi makanan bagi ular kobra kawan-kawan. Dan salah satu akibat tertinggi atau efek tertinggi tergigit kobra penyembur atau kobra spitting kobra ini adalah kematian juga kawan-kawan. Banyak terjadi beberapa kejadian setelah tergigit ular kobra biasanya menjadi pembengkakan bahkan pembusukan di area gigitan dan mengakibatkan kematian ya. Bisa kobra dengan king kobra itu berbeda cara penyerangannya. Maksudnya kalau kobra biasanya mengalir ke saraf atau pembuluh darah, sedangkan king kobra biasanya masuk langsung menyerang arah jantung atau pernapasan ya. Oke, diam. Oke, baik kawan-kawan, ini yang terakhir ya yang akan saya review. Ini adalah ular terpanjang dan paling berbisa mematikan ya di dunia. Oke, ini dia king cobra atau Ophiophagus-sana ya kawan-kawan. Nah, kita dari balik kaca saja karena ularnya lagi mau shedding ya. Takutnya kalau kita keluarkan akan menimbulkan stres dan mengakibatkan karakternya akan berubah menjadi lebih agresif ya kawan-kawan. Ini sudah hampir mau shedding ya kawan-kawan. Nanti setelah shedding biasanya baru akan dikasih makan kembali agar kesehatan dan juga karakternya lebih anteng ya. Kalau kita keluarkan dari segi dia mau shedding, biasanya dia akan stres dan mengakibatkan dia nggak nafsu makan ya kawan-kawan. Nah, itu matanya sudah mulai buram karena akan ganti kulit atau shedding. Efek dari gigitan king cobra bisa ada beberapa kategori ya, gigitan basah dan juga gigitan kering ya kawan-kawan. Dan banyak hasil daripada survei, kebanyakan yang tergigit king cobra hanya meninggalkan nama ya kawan-kawan, akibatnya meninggal. Dan ada juga beberapa yang selamat ya, bukan karena dia sakti ataupun hebat, akan tetapi karena pertolongan dan kuasa Tuhan yang Maha Kuasa ya. Karena sekali lagi ular king cobra adalah ular yang paling berbisa mematikan ya. Dan nama ilmiahnya adalah Ophiophagus-sana atau kalau diartikan bahasa kita itu adalah pemakan ular. Jadi makanan kesukaan king cobra atau Ophiophagus-sana ini adalah ular, entah itu ular sanca, ular piton, bahkan ular berbisa sekalipun ya kawan-kawan. Nah, di sini adalah ular king cobra khas Kalimantan ya kawan-kawan, yang mana ciri khas ular king cobra Kalimantan adalah warnanya yang cantik, beda dengan ular king cobra Sumatera ataupun Jawa yang kebanyakan warnanya hitam. Sedangkan ular king cobra Kalimantan hijau kekuning-kuningan, dan biasanya kalau
usianya semakin dewasa atau semakin tua, warnanya akan semakin cerah, semakin indah ya, semakin kuning cerah ya. Biasanya penanganan untuk gigitannya itu tiap daerah berbeda-beda untuk antisipasi atau imobilisasi pertama ya. Ada di suatu daerah mungkin menggunakan ramuan tradisional, ada yang bersifat mungkin jampe-jampe atau baca-bacaan, dan di Kalimantan sendiri pun ada beberapa cara yang saya ketahui, salah satunya dengan herbal atau tradisional, dengan akar-akaran, dengan metode air panas dan garam, dan juga ada yang bilang kalau dia sudah mulai terganggu ya kawan-kawan. Baik, kita tutup saja ya sambil saya menjelaskan sedikit. Banyak akhir-akhir beberapa bulan yang lalu terjadi insiden atau kejadian-kejadian yang mengakibatkan hal yang mengerikan ya, yaitu banyak pawang ataupun ahli-ahli ular tergigit king cobra. Mungkin sebelumnya selamat beberapa kali dan pas terkena gigitan kembali, namun naasnya tidak tertolong. Ada beberapa pawang atau anu yang meninggal. Baik kawan-kawan, untuk kali ini itu saja. Semoga konten atau video ini bermanfaat untuk kita semua. Ambillah yang baiknya dan kesampingkan yang tidak baiknya. Baik, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya kawan-kawan, agar kawan-kawan tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Salam lestari, salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.